pemerintah Kesultanan Utsmani sehingga mengeluarkan peraturan yang melarang untuk penjualan tanah ke orang Yahudi. Nah, ini sama dengan di Jogja, melarang penjualan tanah kepada kaum Tionghoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kita bisa ketemu lagi. Ya, cara omong-omongan nyantai bedah buku ya. Tetap masih sama yang waktu itu kita bahas, yaitu Zionisme Gerakan Menaklukkan Dunia, karangan Bapak Said Amaulani. Beliau adalah Ketua Badan Koordinasi Intelijen Republik Indonesia tahun 98 sampai tahun 99. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai masalah apa sih Zionisme itu? Kita akan membahas tentang apa sih Zionisme itu. Ini mungkin pengetahuan yang sangat dasar sekali, tapi kita harus sebagai muslim juga harus tahu apa sih gerakan Zionisme itu. Ya, bagaimanapun juga gerakan Zionisme ini adalah gerakan yang sampai saat ini sudah menjadi rahasia umum. Ya, maka itu kita harus tahu tentang apa itu Zionisme. Oke? Baik, Zionisme. Zionisme itu sendiri berasal dari kata Zion atau batu karang. Oh ya, sorry, ada yang komen kemarin kok Ibnu kalau menyampaikan kok nggak langsung kayak di di mimbar ya, bebas gitu. Kenapa kok seperti baca gitu ya? Ya Bapak-bapak, karena memang tujuan kita pertemuan ini adalah kita membaca buku, membedah buku. Ini untuk meningkatkan literasi. Sehingga saya ingin mengangkat sisi originalitas dari buku ini sendiri. Apa yang dikatakan. Kalau di mimbar kan kadang-kadang kita sudah ada contoh-contohnya, ada prolognya dan lain sebagainya sehingga lebih bebas. Tetapi kalau di sini kita hanya ingin meningkatkan literasi masyarakat tentang membaca dan kita ingin menjaga originalitas dari tulisan atau dari buku yang ditulis oleh pengarangnya langsung, ya. Jadi gitu ya. Itu filosofinya. Baik. Zionisme kembali di sini. Zion itu berarti batu karang. Ya, batu karang yang dimaksud adalah merujuk kepada batu bangunan Haikal Sulaiman yang didirikan di atas sebuah bukit karang bernama Zion. Terletak di sebelah barat daya Al-Quds, Yerusalem. Ya kan? Kalau sudah pernah ke Al-Quds, ya, itu ada di barat daya. Barat daya itu berarti barat selatan ya. Ya, dari situ ada Bukit Zion. Bukit ini menempati kedudukan penting dalam agama Yahudi karena menurut Taurat, Al-Masih yang dijanjikan akan menuntun kaum Yahudi memasuki tanah yang dijanjikan. Dan Al-Masih akan memerintah dari atas puncak Bukit Zion. Zion di kemudian hari diidentikan dengan kota Yerusalem itu sendiri. Ya. Baik. Lalu apa makna Zionisme? Ya, Zionisme kini tidak lagi hanya memiliki makna keagamaan, tetapi telah beralih kepada makna politik, yaitu suatu gerakan pulangnya diaspora atau terbuangnya kaum Yahudi yang tersebar di seluruh dunia untuk kembali bersatu sebagai sebuah bangsa dengan Palestina sebagai tanah air bangsa Yahudi dan Yerusalem sebagai ibu kota negara. Jadi yang disebut sebagai Zionisme ini bukan lagi merupakan Zion yang berarti batu karang, tetapi Zionisme ini adalah suatu isme lebih kepada politik untuk kembali ke Palestina, ke tanah Palestina. Zionisme internasional yang pertama berdiri di New York pada tanggal 1 Mei 1776 atau 2 bulan sebelum kemerdekaan Amerika Serikat di Philadelphia. Ya, memang Amerika menjadi sebuah negara New World Order-nya Yahudi yang
seperti beberapa waktu yang lalu kita jelaskan. Nah, gagasan ini mendapatkan dukungan dari Kaisar Napoleon Bonaparte saat ia merebut dan menduduki kota Mesir, negara Mesir. Ya, sehingga Yahudi mendapat bantuan dari Napoleon, ya, dan sangat mendukung untuk kembali ke kota Yerusalem. Kemudian seorang tokoh Yahudi pertama yang melemparkan gagasan untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di Palestina adalah Yehuda Al-Khalai tahun 1798 sampai 1878. Gagasan itu kemudian ditulis di dalam bukunya disebut sebagai Deris Hatzion tahun 1826 dan berisi tentang kemungkinan mendirikan negara Yahudi di Palestina. Ya kan? Kemudian buku itu disusul oleh tulisan Moses Hesses dalam bahasa Jerman berjudul Rome and Jerusalem. Menurut Hess, kehadiran bangsa Yahudi di Palestina akan turut membantu memikul misi suci orang kulit putih untuk mengadapkan atau membuat orang-orang Asia itu beradab. Karena dianggap waktu itu orang Asia masih primitif. Dan memperkenalkan perubahan Barat kepada mereka. Jadi ini seolah-olah adalah motivasi mereka datang ke Timur Tengah adalah untuk memberadabkan bangsa-bangsa di Asia. Ya, ini adalah tentu saja alasan supaya orang Asia mau menerima orang-orang Yahudi. Baik. Kemudian orang-orang Eropa dalam setelah membaca buku Moses ini mereka sangat mendukung dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, selama ini terjadi konfrontasi antara Eropa dan Daulah Utsmaniyah Turki di Timur Tengah. Yang ini akhirnya menyebabkan banyak sekali ketidaksinkronan antara Turki dan Eropa. Maka dengan adanya ini mereka justru mendukung adanya orang-orang Yerusalem, orang-orang Yahudi pergi ke Turki. Karena Palestina waktu itu masih diduduki oleh Turki. Kemudian kedua, bangsa Eropa membutuhkan suatu bastion politik. Bastion itu apa ya? Benteng pertahanan di Timur Tengah. Ya. Karena orang-orang Yahudi menawarkan diri secara sukarela untuk menjadi untuk menjadi proksi lah ya istilahnya ya negara-negara Eropa. Ini akal-akalannya aja gitu ya. Udahlah kita ajalah yang menjadi benteng gitu. Ini supaya apa? Supaya didukung oleh Eropa mereka menuju ke Timur Tengah. Yang ketiga, Eropa mendukung gagasan untuk kembali ke Yerusalem orang-orang Yahudi karena kebutuhan bangsa-bangsa Eropa sesuai dengan aspirasi kaum Yahudi untuk kembali ke Palestina. Ingat, Yahudi juga banyak membuat kerusuhan di Eropa, ya. Sehingga orang Eropa juga gerah juga sebenarnya. Makanya udahlah pindah-pindah aja, pindah. Dan yang keempat, gerakan Zionisme akan berfungsi membantu memecahkan masalah Yahudi di Eropa ini tadi. Ada Yahudi dan Yahudi itu punya masalah juga sebenarnya di Eropa, ya. Makanya udah dipulangin aja. Gitu ya. Nah, kemudian perlu dicatat Yahudi atau gerakan Zionisme mulai mendapatkan momentumnya karena bantuan dana yang sangat besar tanpa reserve ya, dan tanpa bunga dari Mayer Amschel Rothschild 1743-1812 dari Frankfurt, Jerman, pendiri dinasti Rothschild, keluarga Yahudi paling kaya di dunia. Sampai sekarang masih ada. Pendukung kuat dari kalangan politisi Eropa terhadap gerakan Zionisme juga datang dari Arthur Balfour, ya, dari tokoh-tokoh politik nih. Jadi tadi dari penyandang dana seperti Rothschild, kemudian dari tokoh-tokoh politik seperti Lloyd George, Perdana Menteri Inggris, Arthur Balfour, ini nantinya akan membuat 1949 perjanjian Balfour, yaitu Menteri Luar Negeri Inggris, dan banyak lagi ya, yang akan mendukung gerakan Zionisme. Gerakan Zionisme sekali lagi adalah gerakan politik untuk kembalinya Yahudi ke Yerusalem. Orang-orang Yahudi ke Yerusalem. Nah, kemudian Sultan Hamid II 1882 tahun 1882 telah mengeluarkan sebuah dekret yang intinya adalah berbunyi
Oke, orang Yahudi bisa bermigrasi ke wilayah kekuasaannya, ke Turki Utsmani, dengan syarat mereka harus menjadi kawulo. Kawulo itu ya orang negara kelas 2 ya, di Daulah Utsmaniyah. Ya. Tetapi Sultan Hamid tidak mengizinkan mereka menetap di Palestina. Alasan ini karena imigrasi kaum Yahudi di masa depan akan dapat membahayakan sebuah atau membuahkan sebuah negara Yahudi. Ini udah kecium. Pada saat itu tahun 1882 maka beberapa orang-orang Yahudi masuk dan sampai 25.000 jiwa orang Yahudi masuk ke dalam kota Palestina. Lama-lama mereka akan masuk ke kota Palestina dengan cara menyogok dan lain sebagainya. Dan pada 1891 atau sekitar 9 tahun kemudian, beberapa pengusaha Palestina sudah mulai mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap orang-orang Yahudi ke Sultan Hamid. Ya, mereka mengirimkan telegram ke Istanbul untuk menyampaikan keluhan karena beberapa orang Yahudi sudah mulai main monopoli perdagangan. Kemudian pada tahun 1897 atau 6 tahun kemudian, bersamaan dengan Kongres Zionisme pertama, beberapa orang termasuk Haj Amin Husseini, Tahir Husseini, mereka memimpin sebuah komisi yang dibentuk khusus untuk mempelajari masalah penjualan tanah penduduk Arab kepada orang Yahudi. Resolusi tersebut meyakinkan pemerintah Kesultanan Utsmani sehingga mengeluarkan peraturan yang melarang untuk penjualan tanah ke orang Yahudi. Nah, ini sama dengan di Jogja, melarang penjualan tanah kepada kaum Tionghoa. Karena kadang-kadang memang harus ada ketegasan, Pak. Gagasan tentang gerakan Zionisme, yaitu suatu gerakan politik untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di Palestina, mulai memperlihatkan konsepnya dalam buku Der Judestad pada 1896, ditulis oleh seorang tokoh Yahudi. Nah, tokoh Yahudi inilah yang kemudian dianggap sebagai bapak Zionisme, yaitu Theodor Herzl. Theodor Herzl ini tahun 1860 sampai 1904 itu ia tidak pernah ragu akan adanya bangsa Yahudi. Bahkan ia menyatakan bahwa eksistensi ya, bangsa Yahudi tetap ada. Ya, katanya kami adalah suatu bangsa dan satu bangsa. Nah, Herzl kemudian menulis, ini cita-citanya dia, bila kita tenggelam, maksudnya Yahudi, kita akan menjadi suatu kelas proletar revolusioner atau orang miskin yang revolusioner. Pemanggul ide dari suatu partai revolusioner. Dan bila kita bangkit, dipastikan akan bangkit juga kekuasaan keuangan kita yang dahsyat. Ini ya, kekuasaan keuangan orang-orang Yahudi. Oh, ngeri banget ini. Ini yang terjadi sekarang, kekuasaan keuangan yang luar biasa ya. Baik, kemudian para pemikir Yahudi tanpa kecuali memandang apa yang ada pada kaum non-Yahudi itu seperti sesuatu yang selalu berseberangan. Jadi mereka selalu berseberangan dengan orang-orang non-Yahudi. Ya. Orang Yahudi selalu bersikap bertentangan dengan skema kaum non-Yahudi dalam segala hal. Kalau sekiranya kepada orang Yahudi diberikan kebebasan penuh untuk memilih, dapat dipastikan ia akan memilih untuk menjadi seorang Republikan yang anti kerajaan. Ingat, Republikan anti kerajaan. Atau menjadi seorang sosialis yang anti republik. Kan? Jadi dia nggak jelas nih. Atau menjadi seorang Bolshevis yang anti sosialis. Jadi mana yang, pokoknya dia waton bedo gitu. Ini ada juga generasi-generasi organisasi-organisasi kita di Indonesia yang asal beda. Ini bahaya. Ini belajar dari Yahudi ini. Ya. Kalau kalau negaranya adalah sebuah kerajaan seperti Inggris, maka dia akan menjadi Republikan yang anti kerajaan. Tapi kalau seorang sosialis, negara yang sosialis, maka dia akan menjadi negara republik, maka dia akan menjadi sosialis yang anti republik.
Tapi kalau dia berada di negara sosialis seperti di Rusia, maka dia akan menjadi Bolshevis yang anti sosialis. Jadi dia akan selalu yang penting beda. Ya. Nah, apa yang menjadi penyebab sikap yang nyeleneh ini? Pertama, ternyata kekurangmampuan orang Yahudi dalam memahami demokrasi. Watak orang Yahudi yang terbentuk oleh budaya dan agamanya cenderung otoriter, ya karena dia dibentuk oleh budaya dan agama. Demokrasi barangkali baik bagi orang lain, tetapi bagi orang Yahudi dimanapun ia berada, ia akan mendirikan suatu masyarakat aristokrat atau sejenisnya. Ya, ini periksa tentang ajaran Kabalah. Demokrasi oleh orang Yahudi hanya digunakan sebagai alat. Alat apa? Alat yang digunakan untuk perlindungan kelompok atau yang disebut sebagai group defense mechanism di tempat-tempat di mana mereka ditindas. Jadi ketika mereka ditindas, mereka akan menggaungkan demokrasi supaya mereka tidak ditindas karena kita harus menghormati perbedaan pendapat, kita harus dan lain sebagainya yang itu sepertinya bagian dari demokrasi. Padahal saat itu mereka ingin cleanse, mereka ingin tidak ditindas. Sehingga mereka menyebutkan kata-kata seperti itu. Atau mereka menyebutkan sesuatu yang keliru, kemudian mereka ditindas, dan kemudian mereka menyebutkan demokrasi. Ini ada juga di Indonesia. Ya, kemarin HIP, mereka keliru menyebutkan tentang komunisme, akhirnya mereka mundur seolah-olah ini adalah sebuah pendapat yang lazim di dalam demokrasi. Ingat ya, ada selalu kata-kata seperti itu, dan itu juga sama ya. Seperti kalau kita melihat Yahudi ya mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip mereka. Ya. Nah, tetapi begitu mereka mencapai kedudukan dan status yang sama, ya mereka udah nggak ditindas lagi, maka mereka berusaha mendapatkan privilege, hak-hak istimewa yang seolah-olah telah menjadi hak mereka. Ya. Ini luar biasa. Mereka membuat perjanjian termasuk perjanjian perdamaian Versailles 1918 ya, yang dimana Yahudi sekarang ini adalah satu-satunya masyarakat yang hak-haknya diberikan khusus ya, dan itu dituliskan di dalam perjanjian-perjanjian dunia. Jadi satu-satunya seolah-olah agama yang kepingin mendapatkan perlakuan khusus itu ya Yahudi. Ya, ini yang kaitannya terkait dengan demokrasi, bahwa yang pertama pokoknya berbeda. Yang kedua, sukanya otoriter karena mereka menganggap seperti agama mereka ya, yang mana itu mereka dianggap sebagai tokoh yang atau umat yang paling tinggi. Yang ketiga, demokrasi dipakai jika ditindas saja. Jadi itu asal muasal dari orang-orang Yahudi dan gerakan Zionisme. Yang jelas mereka akan selalu membentuk negara sendiri di dalam negara-negara tuan rumahnya. Ya, inilah yang disebut Zionisme. Kita sudah sedikit tahu bahwa Zionisme adalah gerakan orang-orang Yahudi yang ingin kembali ke Palestina untuk merebut kembali Palestina. Ya, ini gerakan yang terus berjalan. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah bisa berguna, dan kita harus banyak belajar dari hal ini. Bagaimanapun juga berbahaya apabila kita sudah sering membaca surat Al-Baqarah, di mana di situ ada sifat-sifat orang Yahudi, tetapi kita tetap aja mengikuti, atau kita tetap saja malah justru ya seperti mengikuti mereka gitu, dengan tindak tanduk mereka dan lain sebagainya, suka ngakalin, itu kan adalah tindak tanduk mereka. Yang penting beda, itu tindak tanduk mereka. Kemudian di kuburan mereka meratapi dan lain sebagainya, itu ciri-ciri mereka. Kemudian mereka banyak bertanya, banyak menyinggung orang, itu adalah ciri-ciri seperti di Al-Baqarah ketika disuruh menyembelih sapi betina. Ya. Kemudian bagaimana mereka tidak mentaati, tidak bisa memegang amanah. Sebagai seorang pemimpin pun mereka juga tidak memegang amanah. Ya, bagaimana ketika ditinggal Musa dan lain sebagainya ke Bukit Tursina untuk mengambil Taurat, mereka langsung sudah melakukan penyembahan terhadap patung anak sapi. Ini kan mengerikan.
Insyaallah kita menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dihindarkan dari hal-hal yang buruk yang sudah dicontohkan oleh Al-Qur'an maupun yang sudah dituliskan di dalam buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang qualified seperti Pak Z.A. Maulani ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang hak kelihatan hak dan berilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Dan tunjukkanlah kami jalan yang batil kelihatan batil dan berilah kami petunjuk untuk menghindarinya. Sekian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.